Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini. Setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, anugerahmu yang tak pernah habis di dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi dan kami selalu menantikan sesuatu yang baru Engkau sediakan atas kehidupan kami. Kami bukan makin lemah, tetapi kami makin kuat di dalam Engkau. Kami makin perkasa, kami makin tajam, makin tepat dan akurat. Kami makin diurapi dan kami makin menjadi senjata kebenaran-Mu. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami juga mau memuji menyembah Engkau. Tuhan, urapi setiap kami, layakkan kami, kuduskan hati, tubuh, jiwa, dan roh kami, pikiran kami, dan darah Yesus membasuh seluruh kehidupan kami, mengampuni kami, dan melayakkan kami untuk masuk di ruang tahta Bapa, dan kami melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Mari Tuhan, ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam nama Yesus.
Kami siap ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami, berikan kami hati yang selalu haus dan lapar akan Engkau, dan firman-Mu akan mengubah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, shalom semuanya. Ya, sehat semua ya, saya harap semua sehat. Ada temanmu yang sudah keluar, namanya Tommy, tapi saya telepon tidak diangkat, saya WA tidak dibalas, nggak tahu mungkin entah. Saya mau kasih pesan dulu kepada kalian semuanya yang nanti mungkin sebentar lagi akan keluar ya. Catat nomor telepon kami ya. Terus kemudian saya minta kalian tidak berhubungan lagi dengan teman-temanmu masa lalu yang membuat engkau jatuh bangun dalam dosa. Oke ya, sepakat ya? Karena itu berbahaya buat hidupmu. Itu berbahaya, sangat berbahaya. You mesti blokir semua teman-temanmu di masa lalu yang membuat engkau jatuh. Kalau mereka tiba-tiba, mereka tahu ketika kamu keluar dari lapas, mereka tahu. Dan tiba-tiba mereka akan mendatangi rumahmu. Ya, tolong untuk you kasih tutup pintu aja, nggak usah bermain lagi dengan mereka. Ya, bersikaplah tegas karena hidupmu adalah masa depanmu sendiri. Hidupmu harus kamu pertanggungjawabkan sendiri bersama Tuhan. Eh, ada begitu banyak kehidupan baik yang Tuhan sudah siapkan. Saya mau kalian meresponi. Oke ya? Dan bergabunglah dengan kami, keluarga kerajaan surga. Kami setiap hari ngajar firman. Ya. Terus kalau ditelepon Bu Ana itu diangkat. Ya, karena kami memang tugasnya adalah mendampingi kalian. Kami memastikan bahwa kalian baik-baik saja. Oke ya, sepakat ya? Oke, yuk kita belajar firman Tuhan hari ini. Judulnya mengalahkan kelemahan. Ya, mengalahkan kelemahan. Kelemahan ini yang suka membuat kita jatuh bangun terus di dalam dosa. Yang saya maksud di sini ya. Yang saya maksud di sini kelemahan ini adalah kelemahan yang membuat engkau jatuh bangun terus di dalam dosa. Tapi ada ayat Alkitab yang berkata di 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 10. Ini ada sebuah kalimat yang kontradiksi ya, berlawanan. Lu ini Tuhan ngomong dalam kelemahan aku kuat. Nah, dalam kelemahanku Tuhan menolong aku. Tapi kok Tuhan suruh mengurusi kelemahan kita? Nah, ini gimana gitu ya? Jangan bingung. Belajarlah mengenal kasih sayang Tuhan dan ketegasan Tuhan. Ingat ya, you mesti belajar mengenal kasih sayang Tuhan, mengenal cintanya Tuhan, mengenal hatinya Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihimu, bagaimana Tuhan itu mencintai jiwa-jiwa. Tapi kenalah Tuhan juga dalam ketegasannya. Ya, 2 Korintus 12 ayat 10. Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini ada kata-kata kelemahan ya. Karena aku senang dan rela di dalam kelemahan. Kelemahan yang di sini bukan berarti semua sisi gelapmu yang membuat engkau jatuh bangun terus di dalam dosa. Enggak, bukan. Kelemahanmu di sini adalah ketika engkau disiksa, ketika engkau difitnah, ketika engkau dalam kesukaran, engkau sudah melakukan hal yang benar, tapi engkau mengalami aniaya, engkau mengalami kesukaran, ya, engkau mengalami kesesakan, padahal engkau sudah benar. Nah, itu Tuhan berkata, di dalam kelemahanku, maka aku kuat, karena aku di dalam Kristus. Nah, ini maksudnya gitu ya. Nah, sekarang kita buka di Matius 5. Matius 5 ayat 20 sampai dengan 30. Matius 5
20 sampai dengan 30. Sudah ketemu semua? Ya. Saya bacakan ya. Kalian mengikuti. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Stop dulu di sini. Stop dulu di sini. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus itu. Stop dulu di ayat 20. Ya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang tahu kitab, tahu hukum-hukum Tuhan, tapi belum tentu menjadi pelaku. Mereka hanya sibuk berdebat tentang firman, berdebat tentang kitab, tapi belum tentu menjadi pelaku firman. Mereka ahli, mengerti, ya. Nah itu yang disebut dengan saya bilang roh agamawi, ya. Ada begitu banyak orang-orang yang rajin beribadah, tapi dosa jalan terus, betul enggak? Betul. Nah, itu disebut roh agamawi. Kamu ditemploki roh agamawi. Jadi ibadahnya rajin banget. Wah, kayak alim ulama, ya toh? Kayak orang-orang yang kudus, sangat suci gitu ya. Kalau di gereja, nah kalau kayak gini nih loh, kalau di gereja kayak gini nih loh, kalian kelihatan alim semua ya toh? Nanti begitu masuk di kamar, dosanya jalan lagi. Coba kalian renungkan ya, apa yang saya katakan ini. Kalau Yesus itu berkata begini, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Kalau kamu seperti mereka, mereka itu siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi itu loh, orang-orang munafik. Kelihatannya ibadah, kelihatannya saleh, tapi dosa jalan terus. Itu namanya munafik. Ya, apa namanya? Munafik. Ayo ngomong bareng-bareng. Aku tidak mau jadi orang munafik. Ayo ngomong bareng-bareng. Aku mau jadi orang benar. Aku mau jadi orang benar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Amin. Ya, jadi ini ayat yang pertama ya, Matius 5 ayat 20. Mari kita jangan seperti ahli Taurat dan orang Farisi, orang-orang yang munafik tahu firman tapi tidak mengerjakan. Itu namanya kena roh agamawi. Ya, orang-orang yang rajin ibadah tapi dosa jalan terus, dia tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Meskipun seolah-olah dia saleh. Ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Bu, saya di sini dosanya enggak pembunuh. Saya di sini adalah narkoba. Ya, saya pengguna narkoba, saya mengedarkan narkoba gitu kan ya. Mungkin kamu berkata begitu. Saya bersih dari pembunuhan. 1 Yohanes 3 ayat 15 coba dibuka. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15.
Sudah? Ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang Pembunuh manusia. pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi waktu kamu membenci orang tuamu, engkau membenci saudaramu, engkau membenci teman-temanmu, atau mungkin hari ini engkau sudah dicerai sama istrimu, engkau benci setengah mati sama dia. Walaupun engkau tidak membunuh, tapi Alkitab berkata bahwa kalau engkau membenci saudaramu, engkau tidak bisa memaafkan mereka, engkau tidak bisa mengampuni mereka, engkau dendam dengan mereka, engkau sama dengan pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Hari ini kita belajar mengalahkan kelemahan, ya, kebencian di dalam hati, ya, tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni, itu termasuk kelemahan kita. Betul nggak ya? Ya, Oh. rasanya engkau marah terus ya, kecewa dengan seseorang, ya. Kemudian engkau marah dengan masa kecilmu. Oh, gara-gara dulu orang tuaku tidak mendidik aku, tidak memelihara hidupku, dia tidak peduli dengan aku, maka sekarang aku terjerumus di dalam pergaulan yang buruk dan masa depanku hancur. Marah terus dengan masa lalu. Aku juga bisa disebut seorang pembunuh. No. Tuhan mau engkau jangan punya hati yang membenci, ya. Belajar untuk membereskan kelemahan hatimu itu loh. Ya, beresi kelemahan hatimu itu. Sebab kalau engkau terus membawa kebencian, engkau nggak akan memiliki kehidupan kekal. Artinya bahwa sejak di dunia ini pun engkau terpisah dengan Bapa, kehidupanmu akan sulit. Lihat orang-orang yang dipenuhi dengan kebencian, dendam, hidupnya sulit. Ya, karena memang mereka terpisah dengan Tuhan. Ya. Nah, membenci itu berasal dari hati ya. Hati yang marah, hati yang pahit. Nah, ini mari kita cek Tuhan, apakah hatiku ini masih ada yang pahit atau masih marah, masih ada luka. Kalau aku masih terus Tuhan teringat dengan orang-orang yang pernah menyakitiku, Tuhan hari ini aku mau beresi hidupku. Kamu mesti doa kayak gitu. Ya. Yuk, masuk lagi di ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah tok loh ini loh. Ya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wah, ini perkataan Tuhan itu keras loh. Kalau engkau benar-benar memahami perkataan ini loh. Betul nggak? Ini bicara apa sih? Apa yang kita ucapkan terhadap sesama kita. Ya. Kita seringkali ngomongin sama orang-orang di sekeliling kita. Wah, dia itu kafir. Dia itu jahat. Dia itu sangat begini begitu. Hati-hati dengan mulut kita. Ya. Hati-hati dengan ucapan kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Kalau hati kita ini tidak beres, pasti yang keluar adalah sesuatu yang tidak baik. Ya. Nah, perhatikan, marah tadi ya, membenci. Marah, membenci itu berasal dari hati, berasal dari pikiran, dan itu ada di jiwa. Jiwamu, hatimu marah. Pikiranmu dipenuhi dengan segala macam yang menyakitkan. Ya. Masa lalu yang menyakitkan, kemarahan, pikiran, hati, pikiran, hati. Itu nggak bersih, ujungnya
engkau kehilangan keselamatan. Ya, saya ulang, marah itu berasal dari hati, hati yang bersih, hati yang tidak bersih, hati yang pahit itu mengakibatkan orang itu mudah marah. Yuk, perhatikan ya, yang di lapas ya, atau yang ikut Zoom hari ini. Kalau engkau itu mudah marah, berarti hatimu itu ada yang tidak beres gitu loh. Engkau masih dipenuhi dengan yang namanya sakit hati, pahit, tidak bisa mengampuni. Makanya engkau mudah marah, mudah kesal gitu ya. Coba dibuka di Matius 15 ayat 18 sampai 19. Ini kita bicara tentang mari urusi kelemahan kita. Kok kamu nggak urusi itu bahaya ya. Matius 15 ayat 18 sampai dengan 19. Yang masih mudah marah ya, dengarkan ini firman dan itu sangat penting. Engkau begitu mudah marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Coba perhatikan itu. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Lanjut. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi yang di dalam hati ini yang kita harus urusi ya. Ini serius ya, saya minta kalian semuanya, mumpung kalian masih sekolah di lapas ini, pakai waktu yang ada sebaik-baiknya untuk segera mengurusi hatimu yang pahit, segera mengurusi hatimu yang mudah marah. Ya. Bagaimana melihat hatimu adalah apa yang keluar dari mulutmu. Coba dengerin. Bagaimana melihat hatimu adalah apa yang keluar dari mulutmu. Kalau engkau mulutnya selalu bicara tentang masa lalu, selalu bicara tentang, oh iya dulu gara-gara ini, selalu masa lalu. Berarti kamu belum beres dengan masa lalu. Engkau belum beres dengan mengampuni masa lalu. Ini jelas? Pikiranmu isinya tentang orang yang dulu menyakitimu, dulu menjebakmu. Pikiranmu tertuju ke situ semua, terus setiap hari. Berarti ada yang salah. Hatimu ini belum beres. Bagaimana melihat hatimu adalah apa yang keluar dari mulut. Ya. Kembali ke Matius 5 tadi. Kembali ke Matius 5. Ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, 24, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke penjara. Coba dilihat itu. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Saudara perhatikan ya. Kalau engkau tuh nggak ngurusi hatimu, Tuhan sudah ngomong loh. Kalau engkau nggak ngurusi hatimu, kamu nggak berdamai dulu dengan dirimu sendiri, tidak berdamai dengan masa lalumu, tidak berdamai dengan sesamamu, tidak berdamai dengan Tuhan, kamu dilemparkan ke penjara. Hari ini, apapun yang engkau lakukan di masa lalu,
ujungnya itu sebetulnya dari hatimu yang tidak kamu beresi. Masih mengikuti saya? Masih mengikuti saya yang belakang? Masih. Masih. Apa yang kamu alami ketika engkau dibawa ke penjara hari ini berhubungan dengan hatimu yang tidak kau beresi. Engkau mungkin marah dengan Tuhan karena engkau rasa bahwa Tuhan tidak memberkatimu. Bukan Tuhan tidak memberkatimu, tapi mungkin karena engkau malas. Engkau selalu delay. Engkau malas bangun pagi. Engkau maunya instan. Engkau maunya menerima kekayaan dengan instan. Semuanya pokoknya serba beres. Tidak ada yang instan di dalam Tuhan. Selalu ada yang namanya kerja. Selalu ada yang namanya ketekunan. Selalu ada yang namanya keuletan di dalam Tuhan. Kalau engkau mungkin pergi ke dukun, oh silahkan, kau bisa instan, ya. Atau pergi ke paranormal, engkau mungkin bisa ditolong secara instan. Tapi iblis itu kalau memberimu instan, dia juga minta nyawamu. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus memberimu hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Yesus memberimu hidup, hidup yang berkelimpahan. Tapi selalu ada prosesnya, tidak instan. Waktu hidup kita ini hari ini berkelimpahan, itu bukan tiba-tiba limpah. Ada yang namanya ketekunan setiap hari, memberesi kelemahan, memberesi kemarahan, memberesi kemalasan, memberesi delay. Entar sok, entar besok. Ayo melamar kerjaan. Ayo kalau lulus sekolah segera cari kerjaan, entar sok, entar besok. Aku mau santai dulu. Yang lulus sekolah itu terlalu santai. Engkau dibawa kepada kemalasan. Kemalasan itu sahabat dari kemiskinan. Kalau engkau malas, sudah pasti miskin. Waktu kamu miskin, kamu komplain dengan Tuhan. Lah mana Tuhan tidak nolong, Tuhan tidak nolong. Saya sudah berdoa. Doa baru 5 menit. Ya toh? Terus pikirannya mulai marah, mulai cari jalan pintas. Jualan narkoba, pakai narkoba. Pakai narkoba untuk apa sih? Pakai narkoba untuk apa sih? Oh, butek Bu, masalahnya itu saya punya masalah hidup itu panjang, lebar dan dalam. Kalau saya minum makan narkoba itu rasanya enteng. Itu kamu mabuk. Ya. Itu kamu mabuk, ya. Ya, dan terus atau mungkin gini. Tapi enak Bu, cuannya besar Bu. Saya cuma naruh sekian aja, cuannya besar Bu, 30 juta langsung masuk ke dalam kantong saya. Nah, itu duitnya demit dimakan setan, duitnya setan dimakan demit. Sebentar juga kamu ditangkap. Ya toh? Betul nggak? Nggak ada yang apa ya berkat atas uang dari penjualan narkoba. Duitnya setan dimakan demit. Hilang. Ujungnya kamu masuk penjara. Dari hati yang tidak beres tadi loh. Bisa dipahami? Loh, ini ada kata-kata penjara ya. Iya tak? Coba dilihatin di ayat 25. Yuk, semua belajar. Segeralah berdamai dengan lawanmu, ayat 25, itu di Matius 5 ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Loh, ini Yesus yang ngomong. Coba dicek. Kau ada di sini hari ini, betul nggak? Karena hatimu marah, betul nggak? Tuh. Marah dengan ekonomi, marah dengan
istrimu, marah dengan orang tuamu, marah dengan saudaramu. Tabrak aja, main jalan pintas. Ya, so, mari perhatikan berisi kelemahan hatimu yang mudah marah. Segeralah berdamai dengan saudaramu, berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan masa lalumu. Berhenti marah. Kalau engkau tidak selesaikan, maka iblis akan mengambil untung dari kemarahanmu dan memasukkanmu ke dalam penjara. Penjara di sini buat teman-teman yang ada di luar lapas, bisa macam-macam ya. Penjara pikiran, kamu hidup di dalam kutub terus-menerus, nggak ada berkat, nggak ada progres di dalam hidupmu, itu juga penjara, nggak ada progres. Ya. Ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. 28, tetapi aku berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dia mungkin berkata begini, bagaimana saya berzina, Bu? Saya 8 tahun ada di penjara. Nggak ada perempuan, Bu. Nggak ada. Bagaimana saya berzina? Loh, Yesus itu ngomong loh. Ya tak? Dengan imajinasimu, engkau menginginkan seorang perempuan. Terus engkau membayangkan sesuatu yang aneh-aneh begitu. Engkau sudah berzina. Ikut Yesus itu sulit ya, Bu. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Kok jadinya sulit ya ikut Yesus? Nah. Surga, kerajaan surga yang ditawarkan kepadamu, itu bukan perkara murah. Yesus membayarnya sampai dia mati di kayu salib. Murah enggak? Mahal. Seharga nyawanya Yesus. Maka kau jangan hidup sembrono dengan menganggap enteng untuk masuk surga. Berarti sulit dong Bu hidup bersama Yesus. Enggak. Kalau kamu belajar firman Tuhan, engkau mengizinkan rohnya bekerja di dalam dirimu. Ya, engkau mengizinkan Roh Kudus itu diam di dalammu. Dan engkau membawa pelita setiap hari di dalam hidupmu. Apa itu pelita? Firman Tuhan. Nah, menjadi pelita penerang dalam hidupmu. Engkau akan hidup nikmat bersama Tuhan. Ya. Oke. Jadi hari ini yang masih suka imajinasinya tentang pornografi, imajinasinya tentang seks yang menyimpang, ya. Saya ngomong kayak gini karena saya lihat kalian sudah dewasa. Nggak ada yang kanak-kanak hari ini. Semua sudah dewasa, betul kan? Urusi seksmu yang menyimpang, urusi pikiranmu yang isinya jorok pornografi. Itu adalah kelemahan. Kalau kelemahan tidak kamu urusi, berbahaya buat keselamatan jiwamu. Nah, perzinahan itu ada dua. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua juga perzinahan, namanya perzinahan rohani, atau engkau melakukan okultisme. Di tempat sini ada yang pernah pergi ke dukun enggak? Pernah. Bu, saya ngisi dari paranormal, saya isi sesuatu supaya saya bisa menghilang. Sehingga kalau saya jual narkoba, polisi nggak bisa nangkap saya. Karena saya bisa menghilang. Kayak gitu loh, contohnya. Ada yang memakai itu? Ada, Bu. Nah, tapi ada yang pernah pergi ke dukun? Enggak. Hah? Ada, Bu, ada. Ada. Waktu itu kamu minta apa? Coba, supaya kita belajar nih. Hari ini nggak apa-apa itu nggak usah malu. Kita belajar hari ini. Waktu itu kamu pergi ke dukun untuk apa? Agak ke depan supaya saya dengar. Waktu itu saya sudah pusarannya istri.
Bercerai sama istri. Hah? bisa ranjang. Oh, bisa ranjang. Terus? Saya ke dukun untuk bisa mengatur kembali. Oh, supaya istrimu kembali ya, Pak ya. Betul. Ya, Nah, terus? ya, saya disuruh Pak foto anak dan istri. Ya, dibilang ilmu pengasihan katanya. Ilmu Jadi pengasihan. Ya. jam-jam bisa jam-jam di siram air kembang bunga gitu. Itu tahun Terus? 2013, 2018? 13, Oh, 2013, 2013. Lah, Bapak masuk lapas tahun berapa? 15 akhir, 17? 15 akhir. 2015 akhir. Oke. Bapak sudah pernah dilakukan pelayanan pelepasan atau pembatalan perjanjian? Belum. Belum. Ya, sekarang langsung ya kita berdoa ya untuk pembatalan perjanjian ya. Karena pada waktu engkau bertanya kepada paranormal, dukun, itu engkau melakukan yang namanya perjinan secara rohani. Nah, perjinan rohani itu membuat hidup kita terputus dengan Tuhan. Ya, dan itu nanti kalau kita meninggal, kalau kita belum selesaikan, belum batalkan, iblisnya nuntut. Ketika rohnya keluar dari tubuhnya, iblisnya itu mencengkeram roh jiwanya orang itu gitu loh. Jiwanya orang itu, dan iblis berkata, ini milik saya karena sudah ada perjanjian waktu itu dia minta tolong kepada saya. Iblisnya ngomong kayak gitu. Dia dulu minta tolong kepada saya supaya istrinya balik. Dan dia belum membatalkan perjanjiannya. Maka ketika dia mati, iblis berkata, ini milik saya. Paham ya? Tapi saya ringan-ringan aja kayaknya. Hah? Ringan-ringan aja kayak nggak masalah, nggak ada. Tolong diterjemahkan ya, saya nggak bisa mendengar Pada Bapak. saya bukan satu dukun, banyak Bu. Saya pergi ke Sumatera Utara, namanya Barus. Itu kampung Oh, Barus, oke. terkenal dengan dukun-dukun kan. Masalah, Hmm. masalah sama, tapi kayak masalah nggak ada pengaruhnya. Nggak ada apa? Pengaruhnya Nggak ada pengaruhnya Bu dengan jiwa saya. sama jiwanya Opung. Ada. Opung itu sakit stroke itu. Sampai stroke itu. Ada itu pengaruhnya di kesehatanmu. Oh gitu ya. Loh iya. Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri kesehatanmu. Kalau ini belum dibatalkan, makanya kan nggak sembuh-sembuh. Iya. Bapak ini stroke kan? Itu kan, ya stroke ringan. Karena dia mencengkeram di dalam tubuhmu. Mungkin perasaanmu baik-baik saja. Itu kan perasaan. Tapi jiwamu itu udah dicengkeram sama iblis. Sehingga ketika kita berdoa kesembuhan, terima kesembuhan, engkau nggak bisa terima kecuali engkau batalkan dulu perjanjianmu dengan iblis. Dan pembatalan perjanjian dengan iblis itu harus engkau pahami loh Pak. Jangan cuman, oh aku sudah didoakan pelepasan, tapi kalau engkau nggak paham apa artinya pembatalan perjanjian, ya sama saja. Paham ya Pak? Paham ya? Amin. Ini ada iblis yang mencengkeram di tubuhmu. Makanya engkau stroke. Nah, kita mau berdoa untuk pembatalan perjanjian ya. Nah, yang lainnya ada enggak? Yang lainnya ada lagi enggak? Sekalian nanti supaya kita doakan. Yang lainnya ada enggak? Yang pernah pergi ke dukun? Ngaku saja supaya kalian diberesi sekarang mumpung masih ada di lapas. Ada enggak ada? Lagi Bu. Jimat ada yang punya jimat dari nenek moyangnya? Oh, Ah? sudah lepas Bu, ada yang punya tapi sudah lepas. Oh, sudah lepas.
Sudah dibatalkan. Ya udah, yuk kita berdoa ya untuk pembatalan perjanjian. Yuk. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa buat seluruh saudara-saudara kami yang pernah melakukan perjanjian dengan perdukunan, siapapun dukun-dukun itu. Hari ini kami mengakui dosa pelanggaran kami, Tuhan. Yuk ngomong sungguh-sungguh sama Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni Tuhan, karena kami tidak mengerti waktu itu. Karena kami tidak paham firman. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Dan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, yuk ngomong bareng-bareng. Hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku membatalkan perjanjianku dengan dukun-dukun, dengan nenek moyang, dengan semua kutuk. Aku batalkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Aku batalkan dan aku hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau roh nenek moyang yang masih terus mengikuti kami, Engkau roh nenek moyang yang masih mengikuti kami, mulai hari ini tinggalkan kami, mulai hari ini tinggalkan kami, sebab kami milik Yesus Kristus. sebab kami milik Yesus Kristus. Engkau iblis Engkau iblis yang masih mencengkeram hidup kami, yang masih mencengkeram hidup kami, lepaskan cengkeraman. lepaskan cengkeramanmu. Aku hari ini milik Tuhan Yesus. Aku hari ini milik Tuhan Yesus. Aku mengundang Roh Kudus tinggal di dalam hidupku. Aku mengundang Roh Kudus tinggal di dalam hidupku. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan hari ini, aku menyediakan hati yang bersih, aku menyediakan hati yang bersih, supaya Roh Tuhan tinggal di dalam kami. supaya Roh Tuhan tinggal di dalam kami. Selesai perjanjian dengan dukun-dukun. Selesai perjanjian dengan dukun-dukun. Darah Yesus Darah Yesus menghancurkan kutuk, menghancurkan kutuk, membatalkan perjanjianku batalkan perjanjianku dengan kalian semuanya. dengan kalian semuanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oke. Nah, sekarang Pak siapa? Aku lupa namamu, Pak. Son, Bu. Pak Nelson. Ada semua yang sakit. Yuk, angkat tanganmu. Hari ini Tuhan, aku khusus berdoa untuk Pak Nelson. Biar Tuhan Engkau sembuhkan dia. Biar aliran kesembuhan boleh mengalir. Kesembuhan boleh mengalir. Sebab hari ini semua perjanjian dengan dukun-dukun dibatalkan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja atas Pak Nelson. Dan juga semua jemaatmu di tempat ini. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menyembuhkan. Aku menghardik roh maut. Aku menghardik iblis, kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Biar hari ini roh Tuhan bekerja atas hidupmu. Engkau diberi damai sejahtera. Engkau diberi kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Lidahmu tidak pelo lagi, tidak ada halangan lagi untuk berbicara. Engkau tidak susah untuk berbicara, sebab ada kesembuhan pada lidahmu. Ada kesembuhan pada lidahmu di dalam nama Yesus. Amin. Oke, lanjut ya. Belum selesai kita. Lanjut, masuk di lagi yang Matius 5 tadi. Tadi tentang berzina ya. Jadi berzina itu ada dua, jasmani dan rohani. Yang disebut perzinahan rohani adalah ketika engkau pergi ke paranormal atau ke tukang peramal atau dukun-dukun, maka engkau sedang berzina secara rohani. Perzinahan jasmani adalah imajinasimu tentang perempuan, ya, lakukan seks gitu, imajinasinya kotor terus. Nah, itu juga perzinahan. 29, perhatikan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Saudara perhatikan ya setiap perkataan Yesus ya. Kalau membaca setiap ini perkataan Yesus ya. Jangan itu hanya
sampai di pikiranmu dan menjadi informasi doang gitu. Oh, aku ngerti. Oh, aku ngerti, tapi tidak kau kerjakan. Engkau tetap dosanya jalan terus. Itu berarti firman itu hanya sebagai informasi, tapi tidak mengubah hidupmu. Nanti kamu jadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi, dipenuhi dengan roh agamawi. Paham ya? Sibuk ibadah, tapi dosanya jalan terus tadi loh. Karena firman hanya sebagai informasi, tapi tidak dilakukan. Nah, ini Yesus ngomong, kalau matamu itu bikin kamu jatuh dosa, cungkilah. Ya jangan terus kamu cungkil matamu, nanti kamu bermasalah. Ya, maksudnya apa? Potong semua yang membuat engkau dengan matamu itu engkau jatuh di dalam dosa. Potong dan selesaikan. Ya. 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan, engkau penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Ya, ini perhatikan bahwa ada beberapa titik yang harus kau perhatikan di dalam tubuhmu. Saya menyebutnya 6 titik yang harus kau perhatikan di dalam tubuhmu. 6 titik yang harus kamu perhatikan di dalam tubuhmu. Yang pertama adalah pinggangmu. Ya. Yang kedua adalah jantungmu, hatimu. Yang tadi yang kita ngomong ya, hatimu penuh dengan kemarahan, itu perhatikan. Hatimu tuh harus diberesi. Jantungmu, terus apalagi kakimu. Kakimu. Kemana langkah-langkahmu setiap hari? Dengan siapa engkau bergaul? Kakimu selalu melangkah ke tempat-tempat pelacuran. Kakimu selalu melangkah ke tempat teman-teman yang jualan narkoba. Kakimu selalu melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kaki. Perhatikan kakimu. Ya. Dan perhatikan tanganmu. Tangan kirimu selalu ngapain? Kepalamu isinya pikiranmu apa? Tangan kananmu tuh pegang apa? Ngapain saja dengan tangan. 6 titik itu adalah tempat di mana Yesus sudah rela dipaku, ditombak, dicambuk, dimahkotai duri. Kelemahanmu itu sebetulnya sudah ditebus oleh Tuhan. Yang harus kau kerjakan adalah kau berjuang untuk menyelesaikan kelemahanmu itu. Pinggang, ya, ditusuk dengan tombak. Yesus pinggangnya ditusuk dengan tombak toh, waktu disalib. Pinggang itu bicara apa? Di pinggang itu ada apa? User. Ya, dosa nenek moyang. User itu bicara tentang nenek moyang karena bayi itu kan dia mendapatkan makanan dari ibunya toh, dari tali pusat ibunya toh. Dosanya ibunya ya masuk ke dosa anaknya. Kemudian makanan yang dimakan oleh ibunya masuk ke dalam. Ini bicara tentang ikatan nenek moyang. Apapun dosamu hari ini, kalau engkau punya anak, dosa itu menurun kepada anakmu. Kalau engkau nggak selesaikan, kutuk namanya. Ya, di pinggang itu ada pusar. Di pinggang ada ginjal. Ginjal itu tempat apa? Untuk menyaring darah supaya racun-racun tidak ikut terkonsumsi untuk seluruh peredaran di dalam tubuhmu. Jadi fungsi ginjal itu adalah untuk menyaring racun. Kalau kamu makan narkoba terus, kerja ginjal menjadi berlipat kali ganda dan itu akan menghancurkan ginjal. Itulah kenapa ada orang yang harus cuci darah. Ada dosa hutang darah atas dirinya. Terus di dalam pinggangmu ada apa lagi? Alat pencernaan. Caramu makan tidak diurusi. Tuhan berkata kalau nafsu makanmu itu tidak terkontrol, taruhlah pisau di lehermu. Ya, hawa nafsu makan yang mengakibatkan banyak hal yang membuat kesehatan kita ini menurun. Ya,
Kemudian di pinggang ada apa lagi? Alat reproduksi. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap alat reproduksinya. Betul loh? Zinahan, seks bebas, onani, terus kemudian laki dengan laki. Itu. Maka disebut Yesus berkata di Lukas 12 ayat 12 ayat berapa tuh? Bentar. Ayat 35. Lukas 12 ayat 35. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pinggangmu tetap berikat. Jangan kau sembrono dengan pinggangmu. Maksudnya apa? Kalau kau baca di Efesus 6 ayat 14, Efesus 6 ayat 14. Sudah ketemu belum? Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggangnya kebenaran. Saudara perhatikan, kebenaran itu apa? Wah, ini pelajarannya jauh nih. Lampung, halo? Kebenaran itu apa? Nggak ada yang bisa jawab? Hah? Firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran itu Yesus sendiri, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu adalah firman-Nya. Kalau kamu tidak memperhatikan seluruh firman Tuhan, engkau tidak ngerti bahwa pejinah tidak masuk surga, maka engkau terus melakukan perzinahan. Artinya engkau tidak sedang memakai ikat pinggang kebenaran. Apa ya? Hati-hati dengan pinggangmu. Yesus berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ikatnya pakai apa? Bukan ikat biasa yang itu yang Tuhan maksud, bukan. Ikat pinggang kebenaran. Engkau harus memastikan hidupmu dijagai oleh firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Memang ada, Bu. Oh, ayatnya yang pezina tidak masuk surga. Banyak. Kau baca nanti di kitab Wahyu terakhir itu, pesundal, orang sundal tidak masuk dalam kerajaan surga. 1 Korintus 6 ayat 9, pezina tidak masuk surga. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu orang-orang yang terus melakukan dosa tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi mari sungguh-sungguh perhatikan setiap perkataan Yesus ya. Yesaya 11 ayat 5. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ya tak? Ia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Hati-hati dengan pinggangmu, sebab segala dosa, banyak sekali dosa berasal dari pinggangmu. Engkau harus berkabung dengan pinggangmu, engkau harus bertobat sungguh-sungguh dengan pinggangmu, dan engkau mulai memakai ikat pinggang kebenaran. Ya, engkau mulai memakai ikat pinggang kebenaran. Kembali kepada saat tadi 6 titik yang harus kau perhatikan di dalam tubuhmu. 6 titik. Tadi apa? 1 pinggang. 2 jantung. Tadi saya bilang kan, hati-hati dengan hatimu yang masih marah. Yesus memberikan
perlindungan buat jantungmu, buat hatimu itu adalah baju sirah keadilan. Baju sirah keadilan itu apa? Engkau ngerti hukum-hukum Tuhan, keadilan Tuhan. Engkau ngerti firman, dan engkau tidak nabrak firman. Itu namanya hukum-hukum Tuhan kamu taati. Kamu tidak mentaati hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, kamu dipenjara. Kan gitu toh? Kalau kamu tidak mentaati hukum-hukum yang berlaku, yang sudah dibuat oleh Tuhan, kamu kehilangan keselamatan. Baju sirah keadilan. Itu bicara, engkau ngerti hukum-hukum Tuhan, tidak nabrak hukum Tuhan. Supaya jantungmu, supaya hatimu dijagai. Terus, kaki. Kalau di Efesus 6 ya, nanti kan sudah belajar kan itu selengkap senjata. Kaki, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kemanapun kakimu melangkah, jangan bikin onar, jangan bikin pertengkaran atau bikin orang tuh marah ketika engkau datang ke suatu tempat. Jangan bikin onar. Tapi apa? Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kemanapun kamu melangkah, kamu membawa damai sejahtera. Amin. Kamu membawa pemulihan. Kamu membawa kabar baik. Kamu membawa kebenaran firman Tuhan. Ya. Terus, ini kok saya ditinggal ngantuk ya? Yang paling belakang itu jangan tidur. Belum selesai, sebentar lagi saya selesai. Tenang aja. Yesaya 59 ayat 17. Masih siapkan Yesaya 59 ayat 17. Tadi saya bilang 6 titik, perhatikan ya. Pinggang, terus jantung. Tadi memakai baju sirah keadilan. Terus kasutnya kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Tangan kiri membawa perisai. Perisainya iman. Jadi engkau harus terus mendeklarasikan firman setiap hari supaya imanmu makin kuat, makin kuat, makin kuat. Iman. Terus percakapan firman Tuhan. Terus apa? Kepalamu. Tadi isinya pikiran, ya, perasaan, emosi. Pikiranmu harus memakai ketopong keselamatan. Bahwa engkau sudah diselamatkan. Beginilah caranya aku memandang bahwa aku sudah mati bagi dosa. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah tidak berhubungan lagi dengan okultisme. Aku sudah tidak berhubungan lagi dengan barang haram. Aku sudah tidak lagi berhubungan dengan dosa. Aku sudah diselamatkan. Itu terus engkau renungkan. Maka engkau sedang memakai helm. Di kepalamu itu dilindungi oleh ketopong keselamatan. Engkau sudah diselamatkan. Tangan kananmu membawa pedang, yaitu firman Tuhan. 6 titik. Kalau engkau jagai dengan firman Tuhan, engkau akan hidup seperti Kristus hidup. Katanya, aku hidup, bukannya aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Betul nggak? Yaitu seluruh tubuhmu harus kau persembahkan kepada Tuhan. Segala kelemahan-kelemahanmu engkau urusi. Jangan kau biarkan. Namanya juga manusia jatuh bangun terus di dalam dosa. Tidak. Engkau adalah manusia ciptaan yang baru. Yang dilahirkan dari Roh Kudus. Di dalam dirimu ada Roh Kudus. Yang memampukan engkau hidup kudus. Ya. Terus firman Tuhan menjadi pelita buat kakimu. Menerangi langkah-langkahmu. Roh Kudus, firman Tuhan. Roh Kudus, firman Tuhan. Roh Kudus, firman Tuhan. Memampukan engkau hidup seperti Kristus. Amin. Saya memberi nasihat kepada kalian yang sudah hampir keluar. Ketika kamu keluar nanti, jangan pernah engkau lepas dari firman Tuhan. Kalau engkau lepas dari firman Tuhan, engkau lupa bahwa hidupmu sudah ditebus. Seluruh 6 titik tadi tuh harus diberesi. Kelemahanmu harus diberesi. Dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat terakhir, Yesaya 59 ayat 17.
Yesaya 59 ayat 17. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Kalau engkau ada di pihak Tuhan, engkau aman. Tapi kalau engkau di pihak iblis, engkau masuk ke dalam pembalasan Tuhan. Karena engkau tidak memperhatikan apa yang Tuhan sudah berikan atas hidupmu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, perhatikan ya apa yang kita terima hari ini berhubungan dengan kelemahan. Ini ada pertanyaan nih. Tanya di Matius 5 ayat 22 apa yang dimaksud mahkamah agama? Dan Matius 5 ayat 28 ditulis memandang perempuan. Kenapa bukan laki-laki? Bagaimana dengan istri Potifar? Berlaku sama dong. Berlaku sama. Ya, Matius 5 ayat 28 itu berlaku sama. Baik perempuan, baik laki-laki, kalau engkau punya imajinasi yang liar atas lawan jenismu, itu engkau disebut berzina. Ya. Sekarang nggak hanya lawan jenis, wong sesama jenis aja sudah kepengin loh. Ini ya, laki-laki kepengin dengan laki-laki, homo itu loh. Perempuan dengan perempuan. Sama, itu namanya kenajisan atau percabulan. Ya. Terus tadi kembali ke pertanyaan tadi, Mas. Yang disebut mahkamah agama. Mahkamah agama itu kalau sekarang di MUI kayak gitu ya. So, pokoknya yang itu halal, itu tidak halal, itu nggak boleh kan gitu. Itu sebetulnya standarnya adalah saya nggak tahu deh standarnya dari mana. Mari kita memakai standar kebenaran dari firman Tuhan. Terus pertanyaannya apa lagi Mas Yo? Saya tahu ya, jadi tentang perzinahan berlaku laki dan perempuan sama. Oke, yang di jemaat ada yang mau bertanya? Jemaat ada yang mau bertanya? Bu, nanya dong, Bu. Ya, silakan. Kan tadi Ibu berkata bahwa selalu untuk mempelajari firman Tuhan terus menerus. Nah, gimana caranya kita belajar firman Tuhan? Kita kadang-kadang buka Alkitab aja nggak ngerti, Bu. Jadi jadi kita baca itu jadi bikin males gitu loh, Bu. Itu gimana ya, Bu, untuk menyikapinya? Dulu awal pertama kali saya mencintai firman, saya memulai mempelajari setiap perkataan Tuhan Yesus. Jadi saya memulainya dari kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya ulang-ulang terus. Semua perkataan Yesus saya catat, semua perkataan Yesus saya kerjakan. Saya perhatikan. Nah, terus saya minta Roh Kudus. Kan yang nulis ini kan Roh Kudus. Yang nulis Alkitab ini Roh Kudus. Kalau yang nulis Alkitab itu Roh Kudus, berarti kita harus tanya penulisnya dong. Dari mana saya tahu bahwa penulisnya adalah Roh Kudus? Ya, memang penulisnya ada Matius, Markus, Lukas, tapi itu orang-orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Ya, dia dihinggapi oleh Roh Tuhan, dia dipenuhi Roh Tuhan sehingga dia bisa menulis. Penulisnya adalah Roh Kudus lewat orang-orang yang dipimpin untuk. Tapi gimana, Bu? Maksudnya kita cara berdoanya atau gimana? Apakah ya Tuhan saya minta Roh Kudus-Mu untuk menerangi saya dalam membaca Alkitab atau gimana gitu? Cuman begitu aja. Cuman begitu kayak ngobrol sama temen gitu. Karena Allah itu dia omnipresent, dia maha hadir. Cuman tidak kelihatan karena bentuknya roh. Ya. Nah, sementara kita ini sebetulnya tinggal di dalam dua dimensi. Dimensi jasmani, kamu bisa lihat temenmu, kamu bisa lihat Bu Ana, itu jasmani. Tapi dimensi rohnya kan kamu nggak bisa ngelihat. Dimensi rohnya kamu itu sebetulnya sudah terhubung dengan Bapamu di surga.
Karena kamu disebut anak Allah. Yang percaya sama Yesus maka kamu disebut anak Allah. Loh, nek anak Allah kan berarti nek bapakmu tuh Allah, berarti kan dalam satu keluarga toh. Cuma kamu nggak bisa lihat. Lah kalau anak iblis, ya itu di dalam keluarga iblis yang melakukan dosa terus, melakukan pelanggaran terus, itu karena keluarga iblis. Bapak segala dusta. Kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu disebut anak Allah. Itu Yohanes 1 ayat 12. Waktu kamu disebut anak Allah, kamu keluarga Allah. Badanmu memang di penjara. Tapi kalau kamu bertobat sungguh-sungguh ngerti firman, rohmu itu sudah bersama dengan Allah di dalam kerajaannya. Yang percaya katakan amin. Itulah yang membuat engkau terhibur. Penghiburanmu, kekuatanmu. Karena kamu ngerti posisimu di alam roh, kamu itu sudah menjadi keluarga Allah. Keluarga kerajaan surga. Nah, bagaimana saya bercakap-cakap dengan Allah? Ngomong wae walaupun kamu nggak bisa lihat. Tuhan Roh Kudus, ajari saya. Saya mau membaca Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Aku rak mudeng-mudeng Tuhan, saya nggak paham. Tapi katanya Bu Ana tadi yang nulis Alkitab itu Roh Kudus. Roh Kudus, ajari aku. Beri aku pemahaman, buat aku ngerti. Jangan sampai aku ngantuk Roh Kudus. Aku mau belajar firman. Kamu ngomong awalnya seperti itu. Jadi nek doa nggak usah yang, oh Tuhan, Bapakku yang Maha Kuasa, yang bertahta dan suwen, lamaan. Tuhan, aku mau dengar Engkau ngajari aku. Ajari aku Roh Kudus, ajari aku Tuhan. Gitu loh. Mengerti, Bu. Terima Ngerti kasih. ya? Ngerti. Ya. Terus kalau misalnya gini, Tuhan, aku setiap kali membaca satu ayat kok sudah mataku pedes, ngantuk, aku nggak punya rasa hawa, kepingin untuk baca Alkitab. Aku tuh malas baca Alkitab. Roh Kudus, tolongin aku, bersihkan hatiku, bersihkan aku, sucikan pikiranku, berikan aku hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya dulu ngomongnya begitu terus. Lama-lama, wah saya makin paham firman, makin haus, makin belajar lagi, belajar lagi. Waktu saya terus mengisi hidup saya dengan firman, sisi kelemahan saya tiba-tiba hilang. Dulu saya suka marah, dulu saya suka tersinggung, baperan, pokoknya macam-macam, banyak sekali kelemahan saya. Tapi ketika saya terus mengkonsumsi firman, terang itu menyala di dalam hidup saya. Yohanes 1 ayat 4. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam firman ada hidup dan hidup itu terang manusia. Ketika terus baca firman, sisi gelap kita hilang. Yang ada adalah terang. Amin. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya lagi. Lama-lama saya tidak bisa menyentuh dosa. Anda mau ini dosa, jijik. Itu bukan konsumsi saya. Yang gitu. Karena apa? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 5. Amin ya. Paham ya? Jadi kalau engkau nggak ada firman, gelap terus. Oh, aku nggak ada firman, Bu, tapi aku rajin berdoa, tetap gelap. Saya jamin. Karena apa? Engkau nggak ada firman yang mengisi pikiran. Mari belajar firman. Pakai waktu yang ada, jangan santai-santai. Nanti kalau kamu sudah masuk keluar, rohmu keluar, waktunya engkau meninggal, bengong, tidak ada firman. Soalnya apa? Gelap, tidak ada pelita di dalam hidup. Oke? Cukup paham? Bisa mengerti yang di lapas? Ngerti, Bu. Bu, Ngerti tanya ya? Bu. Ya, silakan. Bu, kalau merokok itu dosa nggak Bu? Sama kayak narkoba. Terus gimana kalau Merokok. mau berhenti nggak bisa-bisa Bu? Merokok itu kamu merusak bait Allah. Yuk kepercayaan sama Yesus di dalam dirimu itu adalah bait Allah. Ya.
Waktu kamu merokok, itu kan kamu merusak paru-parumu. Lawang tubuhmu itu sudah dibeli oleh Yesus, kok kamu pengen masuk surga toh? Kau percaya Yesus supaya aku nanti mati masuk surga, dosaku diampuni, hidup kekal bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Tapi tubuhmu yang sudah dibeli oleh Yesus itu kamu bakar dengan rokok. Lawang kamu aja nggak bisa menciptakan paru-paru, kok kamu bakar paru-parumu. Kan gitu toh? Berarti merusak bait Allah. Dosa. Memang nggak ada ayatnya. Tapi barang siapa merusak bait Allah, ya, bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Roh Kudus diam di dalam kamu. Kamu bukan milik kamu sendiri, kamu milik Tuhan. Bagaimana untuk saya bisa melepas narkoba dan bisa melepas ikatan dengan rokok? Mari kita berdoa. Siapa yang masih rokok? Angkat tangan yuk. Siapa yang masih suka rokok? Yes. Yuk, saya berdoa. Hari ini, di dalam nama Yesus. Halo, berdoa sungguh-sungguh. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Angkat tanganmu yang masih merokok. Saya akan melepaskan ikatan dengan rokok. Di dalam nama Yesus. Semua ikatan-ikatan dengan rokok, dengan narkoba, dengan obat-obatan. Aku putus hari ini oleh kuasa darah Yesus. Aku rampas jiwa-jiwa anak-anak Tuhan ini masuk kembali ke dalam kerajaan surga. Iblis, engkau selesai dengan anak-anak Tuhan di tempat ini. Semua ikatan dengan rokok, semua ikatan dengan obat-obatan, semua ikatan dengan alkohol. Lepas, selesai hari ini oleh kuasa darah Yesus. Engkau disucikan, dikuduskan, ditahirkan. Tubuhmu hari ini dipenuhi dengan roh Tuhan, dipenuhi dengan api Tuhan. Di dalam nama Yesus, engkau dikuduskan, ditahirkan untuk jadi alat kemuliaan Tuhan, alat kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Nanti ya, kalian akan merasakan rokoknya pahit kalau waktu kamu merokok. Itu kalau kamu rasa pahit terus kamu terbatuk-batuk, artinya Tuhan menegur, selesai. Jangan keras kepala. Oke? Ya. Bu, kalau nggak merokok tuh pikiran kemana-mana. Bertobat dengan pikiran yang kemana-mana. Isi dengan firman Tuhan. Oke? Ada lagi yang mau tanya? Bu, mau nanya Bu, Ya. Azazel apa Bu? Azazel. Itu adalah kambing yang dipersembahkan untuk menanggung dosa umat Israel waktu itu. Jadi dosanya itu kita itu zaman perjanjian lama ya. Zaman perjanjian lama itu kalau ada orang berdosa itu mereka harus korbankan binatang toh. Itu zaman perjanjian lama. Perjanjian baru Yesus itu sudah menjadi domba sembelihan, menghapus dosamu. Kamu nggak perlu korban darah. Tapi kamu harus mematikan itu tadi loh. Semua hawa nafsumu, kemarahanmu, itu harus potong. Itu daging namanya. Harus kau korbankan, harus kamu potong. Supaya kamu hidup di dalam. Azazel itu adalah domba yang dikorbankan. Dia membawa kutuk dosa, terus dia dibuang ke padang gurun. Nah, itu zaman perjanjian lama. Oke? Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Sudah? Cukup jelas? Cukup. Hah? Cukup Cukup jelas. Bu, cukup jelas. Cukup jelas. Oke. Kakak sudah kirim makanan siang ya? Makan siang ya? Bu, Udah sampai ya? banyak Pak. Terima kasih Bu. Ya, oke. Oke, hari ini kalian kenyang ya. Firman Tuhan kalian dengar dan mengenyangkan jiwamu, dan sebentar juga engkau makan siang. Kakak sudah kirim makan siang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan meteraikan setiap firman-Mu di dalam pikiran dan hati kami. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami mau terus memakai ikat pinggang kebenaran. Kami mau terus memakai baju sirah keadilan. Kami mau terus memakai ketopong keselamatan. Kami mau terus memakai kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kami mau terus membawa perisai iman. Kami mau terus Tuhan membawa pedang roh firman Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi alat kebenaran-Mu. Kami mau Tuhan hidup seperti Engkau hidup. Kami mau Tuhan
hidup kami tersembunyi di dalam Kristus. Sebab hidup kami yang kami hidupi sekarang ini adalah hidup di dalam Kristus. Kami sudah mati bagi dosa dan hidup kami adalah hidup karena Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini urapi setiap kami, buat kami haus dan lapar terus akan firman-Mu, dan mulai hari ini roh cinta akan firman Tuhan diberikan kepadamu. Engkau diberi haus dan lapar akan firman Tuhan, dan engkau kembali masuk di dalam kebenarannya, dan engkau diterima di dalam keluarga kerajaan surga, di dalam kerajaan Allah, dan engkau dikembalikan posisimu menjadi anak-anak Allah di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati.